Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Yudika Miarsi. Dan saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ikutin Ibu berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami semua dalam keadaan sehat. Dan saat ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan tolong kami dalam belajar saat ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar di bab yang ke-8 dengan tema rukun dengan tetangga. Ibu mau ingatkan dulu arti hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup saling hormat menghormati, saling menyayangi satu sama lain, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Dan sekarang kita akan belajar arti tetangga. Apa ya arti tetangga? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya dekat dengan kita. Sekarang pertanyaannya, siapa saja ya tetangga kita? Tetangga kita adalah orang yang tinggalnya di depan rumah kita, di belakang rumah kita, di samping rumah kita, yang satu RT dengan kita, satu RW dengan kita. Mereka semua adalah tetangga kita. Pasti anak-anak seneng kan kalau punya banyak tetangga? Pastinya seneng banget ya, karena dengan kita punya tetangga, kita tidak hidup sendirian. Dan dengan kita mempunyai tetangga, kita bisa melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan tetangga kita. Contohnya pada saat kegiatan 17 Agustus, pasti ada banyak lomba yang diadakan. Lomba tarik tambang, balap karung, sepak bola, dan masih banyak lomba-lomba yang lain. Dan semua itu kita lakukan secara bersama-sama dengan tetangga kita. Dengan adanya tetangga, hidup kita semakin indah dan berwarna. Tetangga adalah orang yang selalu siap untuk menolong kita. Makanya kita harus selalu menghormati dan mengasihi tetangga kita. Dan kita juga harus ingat bahwa ciri negara kita adalah hidup rukun. Seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang berarti meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus selalu hidup rukun dengan sesama. Ingat, Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita semua. Dia rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan Dia ingin kita semua juga hidup saling mengasihi, hidup rukun, saling tolong-menolong, seperti yang terdapat dalam Roma 15 ayat 5-7. Nanti anak-anak baca di rumah ya. Dan sekarang Ibu mau tanya nih, bagaimana ya seharusnya sikap kita dengan tetangga kita? Ibu mau anak-anak membuka Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Lalu
Amsal 17 ayat 22 dan Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Ayat tersebut mengajarkan sikap yang seharusnya kita lakukan kepada tetangga kita. Sikap tersebut adalah yang pertama, selalu hidup damai. Kita harus bersikap rendah hati. Ketika bermain dengan teman kita tidak boleh sampai bertengkar. Dan juga jangan sampai dendam ya. Lalu yang kedua, lemah lembut. Kita harus selalu menggunakan kata-kata sopan. Tidak usah sampai berteriak ketika memanggil teman kita. Dan ingat, kita harus selalu mengatakan 3 kata ajaib, yaitu berkata maaf, minta tolong, dan berkata terima kasih. Yang ketiga, tunjukkan perbuatan kasih kepada orang lain. Contohnya, menolong orang lain tanpa meminta imbalan. Terus, menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. Lalu bagaimana dong dengan teman atau tetangga yang suka mengejek kita? Apakah kita harus tetap mengasihi dan berbuat baik kepada mereka? Jawabannya adalah kita harus tetap mengasihi mereka. Kita juga harus tetap berbuat baik kepada mereka. Dan ingat, kita juga harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita kesabaran. Dan kita juga harus mendoakan teman kita tadi. Ibu mau kita semua membuka Alkitab kita dalam Amsal 17 ayat 22. Begini bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi Tuhan ingin supaya kita selalu bergembira. Tidak boleh menyimpan dendam kepada orang lain. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup bertetangga adalah bagian dari rencana Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi, kesimpulan dari pelajaran hari ini, Tuhan menghendaki supaya kita hidup rukun dengan semua orang, tanpa membeda-bedakan. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua tanpa membeda-bedakan latar belakang kita. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat belajar dan nanti setelah selesai belajar harus berdoa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.